Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PB Batam, selamat datang kembali dalam Ngobras, Ngobrol Bareng Humas. Talk show yang membahas seputar Batam yang dikemas dengan obrolan santai bersama saya Rahma Utari. Sahabat PB Batam, pada episode Ngobras edisi Ramadan kali ini, kita akan mendengarkan tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ustadz Lukman Rifai, dengan mengusung tema Kaifiyah Berpuasa. Sahabat PB Batam, pada Ramadan kali ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Semangat Ustadz untuk memberikan tausiah? Insya Allah semangat. Baik, kepada Ustadz kami persilakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa faddala bani adama bil ilmi wal amali ila jami'il alam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Para pemirsa kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Alhamdulillah kita bersama-sama saat ini sudah berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, rahmah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana umat Islam disyariatkan untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana firman Allah taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka berdasarkan ayat ini menuntut kepada kita semua, setiap orang yang beriman, yang muslim, yang sudah akil baligh, yang ada dalam kemampuan dan dalam keadaan tidak sedang sakit atau bepergian, diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Tentu bagi kita umat Islam, karena ini adalah bulan di mana umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa, jangan sampai di Ramadan yang penuh berkah ini sampai kita meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada uzur yang dibenarkan oleh syariat agama Allah Subhanahu wa taala ini. Para pemirsa kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan ibadah puasa ini kita tahu bersama bahwa ada dua rukun utama orang yang melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama, rukun puasa itu adalah harus berniat. Di mana untuk puasa Ramadan, berdasarkan sabda Rasulullah Muhammad SAW, niat wajib dilakukan di malam hari, sebagaimana yang menjadi tradisi umat Islam di negara kita. Di setiap malam-malam Ramadan, kita mengungkapkan niat nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku berniat puasa Ramadan tahun ini ya fardu karena Allah Ta'ala. Maka niat ini harus senantiasa dijalankan di setiap malam Ramadan. Berbeda tentunya dengan puasa sunnah, di mana puasa sunnah boleh saja niat dilakukan di pagi hari selama orang itu belum makan dan minum sejak waktu fajar. Tapi untuk puasa Ramadan, niat harus dilaksanakan di setiap malam-malam Ramadan kita. Oleh sebab itu, para pemirsa, jangan sampai di Ramadan ini kita sampai tidak niat melaksanakan ibadah puasa di setiap malam Ramadan, karena itu bisa menyebabkan batal ibadah puasa kita. Kemudian yang kedua, bahwa rukun puasa itu adalah al-imsak anil muftirat, yakni meninggalkan segala hal yang bisa membatalkan ibadah puasa. Sebagaimana kita maklumi bersama, ada sejumlah hal yang apabila kita lakukan menyebabkan batal ibadah puasa kita. Salah satu di antaranya adalah makan minum secara sengaja. Maka sebab itu, apabila makan dan minum dilakukan tanpa sengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Begitu juga termasuk bagian yang bisa membatalkan puasa kita adalah muntah yang dilakukan secara sengaja. Kita tahu dalam Islam bahwa muntah itu terbagi menjadi dua. Ada orang muntah karena faktor kesengajaan. Satu misal, dia sudah tahu kalau mencium bau tertentu akan menjadikan muntah, lalu sengaja
dia melakukan itu biar dia muntah, maka itu termasuk muntah yang sengaja. Itu membatalkan puasa. Adapun muntah yang tidak sengaja seperti orang misalkan karena faktor masuk angin atau faktor di perjalanan kemudian dia termuntah karena di luar kemampuan kesengajaannya, maka itu tidak membatalkan puasa. Kemudian juga termasuk yang bisa membatalkan puasa adalah melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan. Adapun di malam Ramadan tidak termasuk sesuatu yang terlarang. Bahkan melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan termasuk bagian pelanggaran puasa yang amat berat, di mana apabila orang melakukan itu di samping batal ibadah puasanya, maka dia terkena kafarat di dalam Islam. Ya, ini harus dia tebus dengan membayar kafarat, yakni memerdekakan hamba saya. Jika tidak bisa maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan jika tidak bisa maka dia harus memberikan makanan kepada 60 orang miskin. Ini di antara hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang seterusnya, termasuk di antara yang bisa membatalkan puasa kita adalah, mohon maaf, mengeluarkan sperma secara sengaja. Bahasa medis sering menyebut onani atau masturbasi. Ini bisa membatalkan puasa. Akan tetapi apabila sperma itu keluar tanpa ada satu kesengajaan, misalkan orang karena tidur terlalu lelap, lalu kemudian dia mimpi basah, lalu kemudian keluar spermanya, maka itu tidak masuk dalam kategori yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Termasuk di antara yang bisa membatalkan puasa adalah haid dan nifas. Bagi perempuan yang tengah puasa, tiba-tiba dia mengalami haid atau nifas, maka itu juga termasuk bagian yang akan bisa membatalkan ibadah puasa kita. Dan seterusnya, di antara hal yang bisa membatalkan puasa kita adalah murtad, yakni orang keluar dari agama Islam. Inilah yang harus dihindari selama kita melaksanakan ibadah puasa, sehingga ibadah puasa kita menjadi satu ibadah yang sah di mata Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu satu amal ibadah itu untuk bisa diterima di sisi Allah taala, syarat utamanya yang pertama harus ikhlas, yang kedua tata cara ibadahnya harus sesuai dengan ketentuan syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tuntunan ibadah puasa. Dan selanjutnya, di samping rukun di dalam puasa juga ada sunnah-sunnah yang sangat dianjurkan pada saat kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Salah satunya di antaranya adalah mensegerakan berbuka. Maka ketika adzan maghrib telah berkumandang, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka segeralah kita untuk melaksanakan buka puasa. Maknanya, jangan sampai kita menunggu berlama-lama ketika adzan sudah berkumandang, adzan maghrib, yang meyakinkan kita masuk waktu maghrib, segeralah berbuka. Karena itu tanda keutamaan umat Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, di antara hal yang disunahkan pada saat kita sedang berpuasa adalah dianjurkan kita untuk mengakhirkan sahur. Salah satu hikmah kenapa dalam Islam dianjurkan kita untuk mengakhirkan sahur, di antaranya adalah agar kita memiliki stamina yang cukup kuat di saat kita berada di siang Ramadannya. Beda halnya dengan orang yang mungkin sahurnya terlalu malam, maka bisa jadi durasi waktu itulah yang menyebabkan di siang harinya menjadi lemah. Maka makan sahur di penghujung akhir malam itu salah satu yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan salah satu hikmahnya adalah bisa menguatkan stamina kita di saat di siang Ramadan. Dan ingatlah, makan sahur bukan sekedar tradisi, tapi di balik makan sahur terdapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antara sunnah kita saat sedang berpuasa adalah memperbanyak doa. Lebih-lebih di saat menjelang berbuka, ini adalah waktu yang mustajabah untuk berdoa berharap kehadapan Allah Ta'ala. Dan kemudian terkhusus di bulan suci Ramadan yang kita cintai ini, maka saat kita puasa Ramadan, dianjurkan di malam harinya melaksanakan sholat sunnah tarawih. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Siapa orang yang mendirikan salat di malam Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridha Allah, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Dan di bulan suci Ramadan, karena Ramadan ini juga disebut syahrul Quran, bulannya Al-Quran,
maka disunahkan kita bersama-sama untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Paling tidak saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, targetkan di Ramadan yang berkah ini kita bisa menghatamkan Quran minimal 1 kali. Kalau itu yang kita targetkan, berarti target kita one day, one juz, 1 hari 1 juz. Dan yang terakhir, sunnah di Ramadan ini, karena Ramadan adalah syahrus shadaqah, kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Sebagaimana ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat Nabi, "Ya Rasul, kapankah sedekah yang terbaik itu?" Rasulullah menjawab, "As-shadaqatu fi Ramadan," sedekah yang dilakukan pada bulan suci Ramadan. Sahabatku, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bersama-sama bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan penuh khidmah dan mempersembahkan amal terbaik di Ramadan yang kita cinta ini. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, satu pertanyaan saja nih Ustadz. Tadi wajib sudah, sunnah juga sudah. Nah, yang makruh apa nih Ustadz? Mungkin sahabat BB Batam ada yang terlupa, boleh diingatkan kembali. Untuk hal yang makruh di saat kita puasa Ramadan, ada sebagian ulama yang mengemukakan diantaranya adalah melaksanakan atau melakukan bersiwak. Ya. Bersiwak kalau bahasa sekarang itu gosok gigi. Yang dilakukan setelah tergelincirnya matahari, setelah ba'da duhur. Ya. Ini ada sebagian ulama yang menilai bahwa itu termasuk bagian dari hal yang dimakruhkan di dalam kita melaksanakan ibadah puasa. Walaupun tentu karena ini persoalan fikih, ada sebagian yang mengatakan mutlak di siang Ramadan itu tidak ada kemakruhan untuk bersiwak atau bergosok gigi. Tapi ada sebagian yang mengatakan itu makruh. Salah satu rahasia kemakruhannya kenapa? Karena dalam hadis Nabi dikatakan bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu adalah adyabu minal misk, yakni lebih harum dibandingkan minyak kasturi kelak dia surga Allah Ta'ala. Di surga Allah Ta'ala. Maka ketika di dunia, ya, maka ada sebagian yang mengkaitkan ini, kalau begitu, kalau tidak ada bau mulutnya berarti nanti tidak mendapatkan fadilah itu. Tapi bukan berarti semakin bau mulutnya semakin harum nanti di akhirat, bukan begitu. Ada juga yang berpikir seperti itu Ustadz ya? Ya, ada yang berpikir begitu. Maka ini persoalan yang diantaranya yang diperdebatkan. Kemudian juga dalam bab wudu, itu sebagian ulama memakruhkan berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung. Itu karena saat berwudu. Kan bisa jadi ada orang, kita sering melihat ada orang berkumur-kumurnya berlebih-lebih. Yang itu sangat mengkhawatirkan bisa jadi akan melebihi batas khaisum. Kalau di sini ada titik hidung ini, nanti kalau lebih itu bisa mengakibatkan, bisa membatalkan puasa. Begitu juga berkumur-kumur. Kalau berlebihan itu bisa menjadikan orang kemudian bisa ada yang tertelan. Maka berlebih-lebihan ketika berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung itu termasuk juga yang dimakruhkan. Ada sebagian juga mengkaitkan hal-hal yang dimakruhkan dalam berpuasa adalah berbuka atau sahur berlebihan. Ya, misalkan ada kadang-kadang kita itu puasanya masih balas dendam. Ya. Jadi ketika siang harinya karena nggak makan, nggak minum, begitu ada hidangan yang lezat, yang mantap-mantap, kurma, semuanya segar-segar. Semua disantap sampai di luar batas kekenyangan. Itu juga sesuatu yang dianggap makruh. Maka berbukalah sekedarnya saja yang kira-kira bisa menguatkan jasmani kita nanti untuk tenaga, terutama juga untuk sholat tarawih di malam. Ini di antara poin-poin yang menurut catatan sebagian ulama itu dinilai makruh di dalam ibadah puasa. Baik Ustadz, terima kasih banyak Ustadz sudah menjelaskan kepada sahabat BB Batam. Itu dia tadi lebih kurangnya jangan berlebihan ya Ustadz ya. Betul sekali. Dan kalau mau menyegarkan mulut itu ya, jangan berlebihan juga saat wudhu. Memang ada aja gitu Ustadz ya cara manusia ini ya. Semoga sahabat BB Batam tidak menjadi orang-orang seperti itu, dihindarkan ya Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, terima kasih banyak sudah bersedia untuk hadir bersama kami di acara Ngobras edisi Ramadan. Dan kepada sahabat BB Batam, terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga nyalakan lonceng notifikasi di channel YouTube BB Batam. Saya Rama Utari pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.